Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat YouTube, sahabat Pai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur selayaknya dan sepantasnya senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat berbingkis salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh cahaya Islam. Sahabat rahimakumullah, tak terasa kita semuanya sudah hampir berada pada pertengahan di bulan Sa'ban. Dan insya Allah 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan ataupun kita akan menyambut 1 bulan yang amat kita nantikan, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah, yaitu tentang amalan-amalan yang dapat kita kerjakan pada malam nisfu Sa'ban. Kapankah malam nisfu Sa'ban itu? Malam nisfu Sa'ban adalah malam yang ke-15 di bulan Sa'ban. Kalau tahun ini, di tahun 2023, malam nisfu Sa'ban jatuh pada malam Selasa, malam Rabu, ataupun tanggal 7 ke 8 Maret 2023. Apa itu malam nisfu Sa'ban? Malam nisfu Sa'ban adalah malam di mana malaikat Raqib yang mencatat amal kebajikan kita dan malaikat Atid yang mencatat amal keburukan kita. Beliau berdua akan menyerahkan buku catatan amal yang kita lakukan selama 1 tahun yang telah lalu. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila telah tiba malam nisfu Sa'ban, maka berdirilah kamu sekalian pada malamnya dan berpuasalah pada pagi sampai siang harinya. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika matahari tenggelam hingga terbit fajar, seraya Allah berfirman, apakah ada orang yang meminta, maka akan aku kabulkan permintaannya. Apakah ada orang yang meminta ampunan, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Apakah ada orang yang meminta rezeki, maka kata Allah, Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Hadirin rahimakumullah, lalu amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan ataupun kita kerjakan pada malam nisfu Sa'ban? Amalan yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan kita menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Setelah kita beribadah sholat maghrib, maka kita lanjutkan dengan berzikir bersama-sama.
bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang dapat kita kerjakan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalamnya adalah dengan cara membaca 3 kali surat Yasin. Kenapa harus Yasin? Karena Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Setelah itu, apa yang dapat kita kerjakan? Yang kita kerjakan yang selanjutnya ataupun amalan yang ketiga adalah dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sa'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang-orang yang memohon ampun? Maka akan aku ampuni, kata Allah. Adakah orang yang meminta sesuatu? Maka aku akan memberikan permintaannya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, amalan yang keempat yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca surat Al-Waqiah. Dengan kita senantiasa memperbanyak membacakan ayat-ayat Allah, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kita mungkin yang tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin hanya hafal surat-suratan pendek saja, maka perbanyaklah kita membacakan surat-surat pendek tersebut. Hafalnya kulhu, baca kulhu sebanyak-banyaknya. Anas, baca Anas sebanyak-banyaknya. Dan lain sebagainya. Yang kelima, amalan yang dapat kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban adalah memperbanyak membaca istighfar. Kita yakin dan percaya bahwasanya terlalu banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak dapat menghitungnya. Namun kita harus yakin bahwasanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, walaupun itu banyaknya sebanyak buih yang ada di lautan, tatkala kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar, dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Hadirin sahabat YouTube rahimakumullah, amalan yang keenam yang dapat kita lakukan adalah dengan memperbanyak membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW pernah bersabda, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi pada malam nisfu Sa'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali 2 perkara. Yaitu apa? Yang pertama adalah dosa orang yang musyrik, dan yang kedua adalah orang yang dalam hatinya masih tersimpan kebencian ataupun kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, lalu amalan apalagi yang dapat kita lakukan? Maka mari di pagi harinya kita mulai menjalankan ibadah sunnah puasa, yaitu puasa nisfu Sa'ban ataupun puasa pada bulan Sa'ban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam saya menyampaikan tausiah terdapat kesalahan dan kesilafan. Hanya kepada Allah saya mohon ampun dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semuanya. Sebelum saya akhiri, satu sholawat untuk Anda semua.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.